warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Kurnilia, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah kelas C semester 5. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah operasional bank syariah dan praktik. Di sini saya akan membahas kodifikasi akad dan produk bank syariah. Produk bank syariah terdapat produk penghimpunan dana dari masyarakat yang di dalamnya terdapat giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Yang pertama, giro syariah, yaitu simpanan pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biaya giro, sarana pemerintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Giro syariah dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Giro wadiah menggunakan akad wadiah yadamanah di mana bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank selama dana tersebut tidak ditarik. Kemudian giro mudharabah mempunyai dua bentuk, yaitu mudharabah mutalaqah dan mudharabah muqayyadah. Perbedaan utama dari kedua bentuk mudharabah ini terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola dananya. Kemudian tabungan syariah, yaitu simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan pemakaiannya. Yang pertama, tabungan wadiah. Tabungan wadiah juga menggunakan akad wadiah yadamanah, di mana bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Kedua, tabungan mudharabah merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah mutalaqah. Dana tabungan mudharabah bersifat berjangka dan tidak bisa ditarik kapan saja. Contoh produknya adalah tabungan haji dan tabungan pendidikan. Kemudian produk yang ketiga yaitu deposito syariah, yaitu dana nasabah yang penarikannya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang ditentukan. Pada produk deposito ini, bank menggunakan prinsip bagi hasil. Jika akad yang digunakan mudharabah mutalaqah, maka bank syariah juga bisa memiliki kebebasan dalam mengelola dana. Namun, apabila akad yang digunakan mudharabah muqayyadah, maka bank syariah tidak akan bisa memiliki kebebasan dalam mengelola dana nasabah. Kemudian yang kedua, produk penyaluran dana kepada masyarakat atau yang disebut dengan finansi. Terdapat produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli. Aplikasinya dengan menggunakan akad murabahah, salam, dan istisna. Jadi pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Kemudian pembiayaan salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang di belakang. Yang ketiga, pembiayaan istisna. Istisna adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Kemudian, terdapat juga produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa-menyewa. Prinsip sewa-menyewa pada dasarnya pemindahan hak guna antara barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah terbagi atas dua macam. Yang pertama, pembiayaan ijarah merupakan akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa atau bank syariah dengan penyewa atau nasabah untuk mendapatkan imbalan jasa objek sewa yang disewakannya. Yang kedua, pembiayaan ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT merupakan pemindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu. Pihak yang melakukan akad IMBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal adalah uwad yang hukumnya tidak mengikat. Kemudian, terdapat juga produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil. Bentuk akad yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Yang pertama, pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama pemilik modal atau sahibul mal menyediakan modal,
sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola atau mudhorib. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola. Akad mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, mudharabah mutalaqah adalah bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudhorib yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dan yang kedua, mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudhorib di mana mudhorib memberikan batasan kepada sahibul mal mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Kemudian pembiayaan musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip pinjam meminjam yang bersifat sosial. Bentuk akad yang berdasarkan prinsip ini adalah qard, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya, produk pelayanan jasa. Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip wakalah, kafalah, saf, hawalah, dan ran. Wakalah merupakan nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti transfer. Kemudian kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh bank syariah atau penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban nasabah atau pihak kedua atau yang ditanggungkan. Contoh produknya adalah garansi bank. Kemudian yang ketiga, saf, yaitu jual beli atau pertukaran mata uang. Kemudian hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dan yang terakhir yaitu ran, menahan salah satu hak milik si pemilik sebagai jaminan antara pinjaman yang diterimanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu produk dari Bank Muamalat, yaitu ID Muamalat Multiguna, yang merupakan produk pembiayaan yang membantu untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa konsumtif seperti bahan bangunan untuk merenovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan, dan perlengkapan rumah. Dua pilihan yaitu akad murabahah atau jual beli dan ijarah multijasa atau sewa jasa. Dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk asuransi diakui secara bersama. Dan kemudian pembiayaan di-cover dengan asuransi jiwa. Fasilitas angsuran secara auto debit dari tabungan muamalat. Dan keuntungannya yang pertama menenangkan karena sesuai dengan prinsip syariah. Dan kedua, angsuran tetap hingga akhir pembiayaan sesuai perjanjian. Dan ketiga, uang muka ringan. Keempat, plafon pembiayaan lebih besar. Kelima, jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun. Keenam, pembiayaan sampai dengan 50 juta tidak perlu agunan. Ketujuh, berlaku untuk nasabah baru dan nasabah existing bank muamalat. Dan yang kedelapan, mudah dapatkan dana pembiayaan dengan persyaratan pengajuan yang mudah dan proses persetujuan yang singkat. Persyaratannya yang pertama, nasabah perorangan. Yang kedua, usia minimal 21 tahun saat pengajuan pembiayaan. Yang ketiga, usia maksimal saat jatuh tempo pembiayaan bagi pegawai 55 tahun atau belum pensiun. Keempat, terdapat perjanjian kerjasama terkait payroll dan penyaluran pembiayaan multiguna. Kelima, BI check-in dalam 6 bulan terakhir harus lancar. Keenam, status karyawan tetap minimal 3 tahun termasuk masa kerja sebelum diangkat sebagai karyawan tetap. Persyaratan administratif pengajuan. Yang pertama, formulir permohonan pembiayaan untuk individu. Yang kedua, fotokopi KTP, KK, surat nikah. Ketiga, fotokopi NPWP. Keempat, asli slip gaji dan surat keterangan kerja. Kelima, surat rekomendasi dari HR atau atasan langsung. Keenam, fotokopi legalitas agunan seperti sertifikat tanah atau rumah, BPKB mobil atau motor,
asli bilet deposito untuk pembiayaan kurang dari 50 juta. Tahapannya adalah yang pertama, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank muamalat untuk pembelian barang atau jasa secara angsuran. Yang kedua, bank membeli barang atau jasa kepada penjual barang atau penyedia jasa secara tunai. Dan ketiga, bank membuat kesepakatan pembiayaan ibu muamalat multiguna untuk menjual barang atau jasa secara tangguh kepada nasabah melalui murabahah atau akad ijarah atau multi jasa. Dan keempat, penjual barang atau penyedia jasa menyerahkan barang atau penyediaan jasa kepada nasabah secara langsung. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.